الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, yaitu istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuk, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam hari ini Allah mengizinkan kita bertemu kembali untuk mentadaburi Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Kalau kemarin Al-Fakir membahas tentang bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tuanya, yaitu pada bapak dan ibunya, sekarang Al-Fakir akan sedikit membahas berkaitan hubungan laki-laki sebagai suami dengan istrinya, atau hubungan istri kepada suaminya, atau keterkaitan antara keduanya. Karena ingat, kita katanya berthariqah, di jalan kesucian, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tapi kita tidak ada tenggang rasa kepada istri atau pada suami. Maka untuk apa kita duduk mentadabburi Al-Quran? Apa kita mentadabburi Al-Quran dengan kesombongan? Apa itu artinya dengan mentadabburi Al-Quran dengan tidak menyadari tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, tidak ada perubahan dalam menghadapi hubungan di antara suami istri, orang tua anak, tetangga, kerabat dekat, handai tolan. Itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian penting, ya, dalam urusan muamalah kita, ya, dan akan menjadi pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa tadi ayat 34, izinkan Al-Fakir bacakan ulang, perhatikan baik-baik, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. A'udzu minasyaitonir rajim.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dan sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Ya, menafkahkan sebagian daripada hartanya. Jadi kalau menikah ya diawali dengan mahar. Itu bukti tanda bahwa laki-laki bertanggung jawab kepada wanita. Bukan dibayar tapi bertanggung jawab bahwa akan menafkahi seumur hidupnya. Bukan menjadikan itu permainan, bukan. Tapi menjadi kekhususan yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Ya. Kemudian fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Ya, tidak asal pergi keluar, meninggalkan rumah dengan alasan dipanggil orang tua atau lain-lain, bukan itu. Ya, ada satu kisah seorang wanita bersuami, suaminya berangkat berperang, belum datang. Kemudian salah satu pembantu rumah tangga dari rumah tangga ibunya datang kepadanya dan mengatakan, wahai putriku, ya, surat bahwa aku sakit. Segeralah pulang. Tapi sang putri mengatakan pada pesuruhnya, mengatakan, wahai ibu, sampaikan pada ibuku, wahai ibu, bahwa aku tidak bisa kembali karena suamiku belum datang. Maka baliklah pesuruh tadi mengatakan pada ibunya, tidak bisa karena suami belum datang. Besoknya tambah keras sakitnya, wahai anakku, sakitku semakin keras, maka datanglah kamu kemari. Maka lagi-lagi wanita tadi mengatakan, tidak bisa wahai ibuku, karena aku belum dapat izin dari suamiku belum datang dari berperang. Balik pesuruhnya yang ketiga kalinya mengatakan, wahai putri, bahwa ibumu telah meninggal dunia. Tidakkah kau ingin memberikan salam terakhirnya kepada beliau? Tidak bisa, karena suamiku belum datang dari perang. Maka pesuruh tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang putri yang durhaka kepada orang tuanya? Rasulullah, kenapa? Saya ke tempat fulana, mengajak pulang karena ibunya sakit keras sampai meninggal, dia tidak mau balik. Alasannya suaminya belum datang dari berperang. Kata Rasulullah, sesungguhnya seluruh dosa-dosa ibunya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena punya anak yang taat kepada suami, punya anak perempuan yang taat kepada suami, tidak nusus, tidak keluar tanpa izin daripada suami, tidak izin atau tanpa ada keridhaan suami, maka dosa-dosa daripada ibu tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini bahwa disampaikan oleh Nabi SAW bahwa pentingnya taat kepada suami. Jika diperbolehkan, kata Rasulullah, jika diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Ya, tapi tidak boleh, makanya tidak ada perintah tersebut. Saking pentingnya. Kemarin saking pentingnya seorang anak taat kepada ibunya, bapaknya, apalagi ibunya. Sekarang saking pentingnya istri taat kepada suami. Itu pun suami yang berhati-hati. Itu pun suami yang penuh akhlak. Itu pun suami yang mempertanggungjawabkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia untuk menghidupi istrinya. Bukan suami-suami yang celaka, atau suami-suami yang membalimi istrinya, atau suami-suami yang mencari kepentingan di dalam rumah tangganya untuk mencari kepentingan dari istrinya, tidak mementingkan istrinya untuk memberikan nafkah kepadanya. Ya. Lanjutannya,
wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus tadi itu yang keluar tanpa izin suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami, melawan suami. Nah, itu nusus, itu berarti itu artinya. Berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Ya, ambil lidi satu, pecut cat, gitu aja, untuk memberikan efek bahwa ini adalah perintah Allah, inilah hukum Allah, bukan ambil kayu besar digebuk-gebuk pakai kayu. Bukan itu namanya menzalimi, menyakiti. Itu diharamkan oleh Allah. Pukul pakai lidi, tes, berarti kita telah melakukan perintah Allah. Itu perintah Allahnya, bukan risikonya, bukan sakitnya. Perintah Allah, biar sakit kau, puk. Nah, itu ada kezaliman. Ya. Jadi cara tidak menyakitkan menurut daripada firman ini. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya. Akan tapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Kamu ini begini, kamu ini begitu, cari kesalahannya, padahal tidak ada masalah, tidak bersalah. Ya. Begitu juga istri, suami datang, mulutnya kayak bemo, nauzubillah min dzalik, diam, mencucu, tidak memberikan kesan bahwa dia senang suaminya datang. Jangan mengundang setan iblis ke dalam rumah tangga kita karena kita tidak legowo. Ya. Tidak karena Allah. Segala sesuatu itu, wahai anakku, semua harus karena Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya. Amal kita, ibadah kita, bahkan senyum kita, bahkan lambaian tangan kita pada orang karena Allah, maka akan dapat hikmah, dapat kebaikan. Ya. Kemudian innallaha kana 'aliyyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ingat, Allah ciptakan hukum pernikahan ini antara laki-laki dan wanita dari kalangan mereka untuk membuat ketenangan, bukan membuat keributan atau kericuhan atau perang badar, bukan. Setiap hari istri suami perang badar, bukan begitu. Ribut, berantem, berteriak-teriak, bukan begitu. Tapi untuk apa? Untuk membuat perasaan saling tenang. Ya, buka surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Tentram, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini loh. Dan dia menjadikan di antara rasa kasih sayang, di antaramu rasa kasih dan sayang. Di antara kamu rasa kasih sayang, bukan di antara kamu jadi perang badar, bukan berantem, ribut, kisruh, mempertontonkan kickboxing, bukan kelas bulu terbang, bukan. Ini terjadi. Apakah ada di sini Habib banyak terus mau menjadi dekat sama Allah katanya dengan cara tangan melayang ke istri, mulut mencucu pada suami? Nggak bisa begitu, wahai anakku. Bukan itu tujuan kita duduk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbaiki satu persatu pola perilakumu kepada istrimu, kepada suamimu. Saling menghargai di antara kalian. Maka di sana akan turun rahmatnya Allah, akan turun kebaikan, akan turun kemuliaan jalanmu. Bukan kerusakan.
Inna fil dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ayo berfikir bahwa dinikahkan oleh Allah, diberikan jalan, diatur hukumnya ini untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling rasa kasih sayang, untuk saling membuat tentram di antara keduanya. Ini perintah Allah. Jangan ragu-ragu dan bingung. Ya. Semua milik Allah, Allah yang mengaturnya. Jadi jangan khawatir dengan itu. Ya, buka Asy-Syura ayat 11. A'udzu minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan-hewan pasangan-pasangan juga. Ya. Yadra'ukum fihi. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wa huwas samiul basir. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Sudah distandarkan sama Allah. Allah ciptakan pasangan. Bahkan waktu pun diciptakan pasangan, wahai anakku. Waktu malam dan waktu siang. Itu pasangan. Tidak akan pernah siang terus. Tidak akan pernah malam terus. Allah ciptakan macam-macam. Untuk apa? Orang yang berfikir. Ya, perhatikan. Orang yang berfikir, orang berfikir itu tahu ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu bagaimana menghargai ciptaannya Allah. Dan tahu bagaimana bersyukur kepada Allah. Tahu menghargai suami dan tahu menghargai istri adalah bukti syukur kepada Allah. Menempatkan istri di tempatnya, menempatkan suami di tempatnya. Istrimu bukan di belakangmu, istrimu bukan di depanmu, istrimu di sampingmu, mendampingimu untuk beribadah kepada Allah. Saling memberitahu, saling mengingatkan, bersatu padu. Itu sehingga anak-anak yang lahir menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Anak yang lahir menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bukan anak-anak yang kau diperintahkan bilang mo. Bukan. Tapi anak-anak yang soleh dan soleha. Kau diperintahkan bilang ya ibu, ya bapak, aku berangkat. Atas rahmat Allah, aku akan menjalankan semua perintah bapak dan ibu. Begitu. Karena ibu bapaknya tidak ada perang Badar setiap hari. Tidak berteriak-teriak. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak menzalimi istri, tidak berbuat aniaya kepada istri, atau tidak berusaha berkata-kata yang tidak baik kepada suami. Ini perlu kita pahami. Ya. Dari jenis kamu, bukan dari jin. Gimana Habib kalau orang nikah sama jin? Haram. Ini terbiasa ini, udah ada seperti itu. Haram, haram, haram. Gak ada halal. Ya, buka An-Nahl 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri. Dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Nah, kan? Dijadikan anak dan cucu dari pasangan kita. Ya, supaya berkembang biak. Ya, menelurkan orang-orang yang soleh dan soleha. Kita dulu yang harus soleh dan soleha. Kita dulu harus beriman bertakwa kepada Allah. Kita dulu harus mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan kafah. Baru anak-anak kita akan ikut. Ya. Afabil batili
yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Serta memberimu rezeki dari yang baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Apa maksudnya? Sudah diberikan jenis istri atau pasangan dari jenis mereka masing-masing, dari jenis manusia, laki-laki dan perempuan, diberikan rezeki yang baik oleh Allah, diperbaiki oleh Allah sampai sekarang kita, terus bersyukur kita kurang. Tetap datangnya malam, tetap ngantuk, tetap bersyukurnya sedikit, tetap ragu kepada Allah, ragu tentang majelisnya, ragu tentang tadabbur Al-Qur'annya, terus berkata-kata, kenapa aku ini saja, kenapa aku ini saja, kenapa begini, kenapa, tidak berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah, tidak berusaha untuk selalu takarub ilallah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa tidak? Masih bingung, sibuk dengan urusan-urusan yang lain, tidak bisa menyisihkan waktu sejam 2 jam untuk duduk menghadapkan dirinya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah seperti itu, di mana akan ada keberkahan rumah tangga itu? Gak akan ada. Padahal di Ar-Rum 21 ini sudah dijelaskan. Tentram, adanya pasangan laki-laki dan wanita, suami istri yang diridhai Allah wa Rasul akan buat ketentraman, ketenangan, rasa kasih sayang di antara keduanya. Ini jelas. Kenapa terjadi perang? Perang Badar atau perang Paregrek atau perang apa lagi dalam rumah tangga? Piring terbang, sandal terbang. Kenapa harus piring dan sandal terbang? Kenapa tidak kamu terbang kepada Allah? Kenapa harus sandal dan piring yang terbang? Di sini bukan planet Mars, di sini adalah bumi, nggak ada piring terbang. Maka bersungguh-sungguhlah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah kalian takarub ilallah. Hargai istrimu, hargai suamimu. Kau bertorikoh tapi cara kamu mencari karunia Allah, keridhaan Allah lambat, tidak memahami kekurangan atau masalah yang terjadi dalam sekitarmu, gak mau memperbaikinya, sehingga pendekatan diri kepada Allah lemah, voltasenya rendah, tidak maju, tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerugian yang nyata, ya. Kemudian buka lagi di sana untuk menguatkan pemahaman kita, ya, An-Nisa ayat 4. Untuk menguatkan pemahaman kita. Alhamdulillah syaitan rajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ini sama Allah dididik, diajari kita untuk bertanggung jawab. Apalagi sampaikan tadi. Jadi fahami ini, untuk bertanggung jawab. Mahar ini untuk bertanggung jawab. Dan salah satu pemahaman bahwa dengan memberikan itu berarti tanda bahwa tidak akan melepaskannya. Menjadi tanggungannya dunia akhirat. Mendidiknya, memberikan pemahaman kepadanya tentang Al-Quran, tentang ibadah, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, hukum-hukum Allah, membimbing mereka supaya tidak menjadi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, menjauhkan mereka daripada maksiat kepada Allah. Ini mahar tuh gitu, ya, ijab kabul tuh untuk itu, bertanggung jawab secara penuh kepada istrinya, ya. Fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Ya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Saling menghargai di antara suami dan istri. Suami menafkahi istri dengan benar, menghormati istri dengan benar. Ya, istri menghargai suami dengan benar, menghormati suami dengan benar.
Sehingga kalau kamu saling menghormati di antara kalian, maka anakmu akan menghormatimu. Tidak mensepelekan kamu. Apalagi kamu berantem depan anakmu, maka kamu akan membuat anakmu akan meniru kamu dengan gayamu nanti suatu saat nanti. Karena terbiasa. Nah, itu ya. Biasakan dengan kalimat Allah. Biasakan dengan kata-kata yang baik. Biasakan dengan doa-doa yang baik. Keraskanlah doamu di hadapan anakmu supaya dengar. Terkadang Al-Fakir di rumah pulang sholat hajat, sholat tahajud, berdoa saya. Sengaja agak sedikit keras. Walaupun istri lagi tidur. Atau Umi lagi tidur. Ya Allah, rahmati istriku. Ampuni dia ya Allah. Agak sedikit kenceng. Tapi kalau malam tuh kelihatan dengar. Ternyata dia nguping. Dan saya tahu, alhamdulillah dia nguping. Dengan dia nguping, dia tahu bahwa saya sebagai suami bertanggung jawab. Tidak hanya memberi nafkah, makan, minum, bukan itu. Bukan hanya itu, tapi bertanggung jawab mendoakan kepada Allah, menyerahkan dia dan anakku kepada Allah untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan kebaikan kepada istri anak kita, bukan kita. Kita menjalankan perintah Allah dan Rasul supaya bisa membimbing anak istri kita. Tentunya karunia Allah kemudahan itu. Maka berdoalah kamu tengah malam begitu. Ya jangan keras-keras. Ya, tidur. Ya Allah. Jangan. Kaget dia. Ada apa bang? Iya. Nggak ada apa-apa. Mau didengar tapi teriak. Keras banget suaranya. Ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Salah apa gue bang? Iya. Ya, salah apa aku bang ya, repot kalau bukan begitu caranya ya. Ada berikan ceramah ini, mau ini bukan berarti seperti itu. Biasanya mau didengarkan mau seperti ini, ya yang kalem yang baik dengan cara perbaiki dulu caramu berhubungan dengan dia. Perbaiki perkataanmu, turunkan suaramu, ketinggian suaramu rendahkan. Itu juga istri rendahkan suara pada suami, saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah di sana akan ada kemuliaan, akan ada rahmat bagi rumah tanggamu. Kalau kamu sama-sama tinggi suaramu, anakmu untuk teriak di atas loteng, lebih tinggi lagi. Ya, karena anakmu akan melihat kamu, melihat kebiasaanmu, maka dia akan mengikuti kebiasaanmu. Rubahlah caramu berkata-kata, rubahlah caramu berperilaku kepada suami, kepada istrimu. Kemudian berdoalah kepada Allah. Mohon diberikan rahmat keluargamu, sampai anak keturunanmu, sampai cucumu, hingga yaumil akhir, hingga dibangkitkan semua bersamamu. Itu perintah Allah. Bukan keraguan, bukan kebingungan, bukan perang paregrek setiap hari. Bukan ada janji-janji manis kepada istri atau kepada suami. Bukan itu. Maka dahulu kalau kamu ingin menjadi orang yang kafah, jadi orang dekat sama Allah, jadi orang yang fokus kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, maka perbaiki perilaku pada istrimu. Sesungguhnya kata Rasulullah bersabda, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Ya. Kalau dia laki-laki itu tidak baik pada istrinya, kata-katanya buruk, tangannya jalan, ya, kemudian memperlakukan seperti bukan kepada istri, ya, tidak selayaknya dilakukan, maka itu laki-laki tidak baik. Maka rumah tangga itu akan tidak baik. Maka rahmat Allah tidak akan masuk. Setan akan banyak, akan mempengaruhi kalian, mempengaruhi kita semua, supaya semakin keras sepak terjang kita kepada istri atau kepada suami kita. Maka saling menghargailah kita, supaya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah rezeki kita, dimudahkan keberkahannya rumah tangga kita, berikan rahmat, kebaikan, sehingga jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Dan Allah berfirman di surat An-Nur ayat 26. Al-Fakir selalu memberikan pemahaman-pemahaman, menjawab setiap apa yang Al-Fakir sampaikan, ya, firman Allah yang Al-Fakir sampaikan dengan apa? Dengan firman Allah yang lain. Supaya apa? Supaya kalian lebih faham, ya, bagaimana caranya kalian menghadapi atau memperbaiki rumah tangga kalian. Minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat.
perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Udah Al-Fakir sampaikan tadi kepada kita semua. Perbaiki diri kalian masing-masing, maka kalian akan jodoh yang sesungguhnya. Sehingga kalau kalian perbaiki diri masing-masing, kamu jadi jodoh yang sesungguhnya, maka akan melahirkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus di jalan Allah. Berubahlah dengan cepat, maka Allah akan perbaiki rezekimu, memperbaiki rumah tanggamu, memperbaiki kehidupanmu, perbaiki hubunganmu dengan siapa saja, dari keluarga kecilmu ini dulu. Kalau kau buruk perangaimu, tuh kau mau mengharapkan istrimu baik, gak mungkin, karena sudah ada ini. Kalau perangaimu buruk, kata-katamu buruk, tanganmu buruk, istrimu buruk, kata-katanya buruk, tangannya pun naik juga. Ya, kenapa? Ya karena ini tadi sudah ada firman Allah, perempuan baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Ya, gimana bisa tahu laki? Ya dengan perilakumu sendiri itu kelihatan. Kalau kamu buruk cuma mau mengharapkan dapat istri yang baik, ya nggak bisa. Perbaiki dirimu, ya. Mohonlah kepada Allah supaya dimudahkan itu. Insya Allah Allah perbaiki istrimu. Itu. Maka jadilah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Untuk apa? Supaya mudah menjalankan kehidupan, saling tolong menolong, supaya mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya mudah untuk berjuang di jalan Allah. Hubunganmu dengan istri, dengan suami itu, ya, di antara rumah tangga ini akan memperbaiki kehidupan dalam negara kecilmu. Kalau setiap orang negara kecilnya, masya Allah, ya, penuh rahmat, mawaddah warahmah, maka seluruhnya, ya, negara secara besar ini akan menjadi kokoh dan kuat. Kalau wanitanya buruk semua, maka negara ini akan mudah hancur. Ya, maka para wanita, perbaiki akhlakmu, perbaiki kata-katamu, ya, hindari ghibah, duduk berbincang-bincang dengan wanita-wanita lain, saling membincang-bincangkan keburukan, kejahatan, kekejian. Terus kita sekalian mencari rahmat Allah katamu, mencari kebaikan, mencari keutamaan dalam rumah tangga, mencari suami yang baik, yang soleh. Dari mana? Misalkan mulutmu tidak bisa kamu jaga. Mulutmu penuh dengan al melintang, onak dan duri, menyakitkan hati orang lain. Maka kalau dapat suami yang tangannya penuh onak dan duri, bisa menempel ke mukamu setiap waktu. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Jadi Al-Fakir ingatkan, ya, kepada kita semua, ya, untuk kita semua, ya, berumah tangga, ya, berumah tangga, gunakanlah cara-cara, ikutilah cara-cara rumah tangga Nabi SAW. Ambil cara-cara yang paling mudah dan ringan, paling gampang, yaitu saling menghargai, dengarkan, biasakan mendengarkan istri, biasakan mendengarkan suami, saling mendengarkan, bergantian, jangan semua berbicara. Nanti wasitmu syaitan iblis, bung, terjadi, ya, perang Badar dan perang Paregrek tadi. Saling menghargai masing-masing, dengarkan. Jadi mendengarkan ini poin penting, biar kamu bisa menganalisa, mengevaluasi, kira-kira kamu benar atau enggak, istrimu benar atau enggak, dengan mendengarkan, bukan saling membuka mulut untuk berbicara. Siapa yang didengarkan? Siapa yang mendengarkan? Tidak ada. Yang ada terjadi kebingungan, sehingga turunlah rasa tidak enak. Ya, poinnya yang paling penting itu saling mendengarkan satu dengan yang lain, saling menghargai, kemudian bertanggung jawab masing-masing. Gak hanya suami,
Istri punya tanggung jawab kepada anak. Istri punya tanggung jawab menyediakan kepentingan keperluan suami. Suami bertanggung jawab mencarikan nafkah untuk istri. Semua dengan ikhlas. Karena didahului dengan ijab kabul, dengan pemberian mahar. Itu bertanggung jawab. Di hadapan Allah kelak nanti di yaumil akhir. Bukan hal yang mudah, wahai anakku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami ya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, jadikanlah istri anak kami sebagai penyejuk hati kami ya Allah, menyenangkan kami, memberikan kami kebahagiaan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami-suami yang bertanggung jawab ya Allah, suami yang penuh kesolehan, suami yang rukuk dan sujud, suami yang selalu memberikan pemahaman yang baik kepada kami, keluarganya, istri dan anaknya. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keberkahan kehidupan kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.